Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemasyarakatan dimana saja Anda berada, kembali berjumpa dengan saya memberikan suatu informasi tidak lain dan tidak bukan, yaitu berkaitan masih tentang pemenuhan hak bagi warga binaan pemasyarakatan. Informasi tentang apa itu sih pembebasan bersyarat, ya. Jadi pembebasan bersyarat itu adalah merupakan suatu hak bagi narapidana sepanjang syarat dan kewajibannya itu telah terpenuhi. Jadi seperti apa PB bagi narapidana? Yaitu pertama saya akan sampaikan terlebih dahulu bahwa pemberian PB atau pembebasan bersyarat bagi narapidana atau warga binaan ini tentu berdasarkan kepada peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 7 tahun 2022. Itu adalah pengganti peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 3 tahun 2018. Jadi nomor 7 itu sudah peraturan terbaru, dan juga dasar yang kedua adalah undang-undang terbaru tentang pemasyarakatan. Yaitu undang-undang yang mudah sekali untuk kita ingat, itu Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022. Jadi sama nomor 22 tahun 2022. Nah, di sini seperti apa kira-kira PB? Perlu juga saya sampaikan bahwa pemberian PB atau pembebasan bersyarat dilaksanakan sesuai dengan pasal 10 pada Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022. Nah, syarat tertentu mendapatkan pembebasan bersyarat itu diberikan sesuai dengan pasal 82 pada Permenkumham nomor 3 tahun 2018. Jadi sudah ada perubahan. Perubahan kedua atas peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 3 tahun 2018. Yaitu tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Jadi di sini sudah diatur semuanya pada Permenkumham ini tentang PB. Nah, di sini saya akan uraikan atau saya akan jelaskan tentang PB. Nanti di kesempatan yang lain akan kembali saya sampaikan apakah itu CB, apakah itu asimilasi. Ya, jadi kita satu persatu biar kita lebih mudah untuk dipahami. Bahwa PB itu dilaksanakan sesuai pasal 10 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022. Saya ulangi kembali, syarat tertentu mendapatkan PB diberikan sesuai pasal 82 Permenkumham tahun nomor 3 tahun 2018. Yaitu di situ telah menjalani masa pidana paling singkat adalah 2/3. 2/3 dengan ketentuan 9 bulan. Tanggal 2/3-nya. Kemudian yang kedua, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Jadi ini kunci yang utama, bahwa mereka tetap diminta untuk selalu berkelakuan baik. Itu syarat yang harus dipenuhi. Kalau tidak berkelakuan baik, maka kami tidak bisa untuk mengusulkan haknya berupa pembebasan bersyarat tersebut. Jadi juga di sini tadi sudah disampaikan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan. Nah, jadi berkelakuan baiknya selama 9 bulan untuk pembebasan bersyarat. Nah, beda lagi nanti untuk cuti bersyarat. Ini hanya yang kita bahas adalah untuk PB. Terhitung sebelum tanggal 23 masa pidana. Kemudian yang ketiga, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat. Kemudian masyarakat juga pada poin yang keempat, di sini masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Nah, kelengkapan dokumen bersyarat bagi narapidana diatur sesuai pasal 83. Jadi pasal 83 Permenkumham yang terbaru, Permenkumham nomor 7 tahun 2022. Jadi di situ kita bacakan atau saya bacakan di sini adalah pasal 83 pada Permenkumham nomor 7 tahun 2022, yaitu syarat pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen. Itu kelengkapan dokumen itu yang pertama adalah salinan
kutipan putusan hakim. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi salinan putusan hakim itu merupakan syarat pertama. Juga berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Itu biasanya berita acaranya dari kejaksaan. Jadi berita acara itu sama dengan BA 17 atau eksekusi daripada jaksa penuntut umum. Kemudian juga di situ ada laporan perkembangan pembinaan. Itu yang dibuat oleh wali pemasyarakatan, yang dibuat oleh pihak lapas atau pihak rutan, sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana, sesuai dengan SPPN. Jadi ini ada SPPN, itu ada penilaian di situ. Jadi SPPN itu adalah sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh kepala lapas atau kepala rutan. Kemudian ada juga laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh PK. Nah, PK itu adalah pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Juga diketahui oleh Kepala Bapas. Nah, Kepala Bapas. Bapas itu tadi apa? Balai Pemasyarakatan. Kemudian ada juga surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri tentang rencana pengusulan PB. Nah, jadi kami juga wajib untuk memberitahukan kepada kejaksaan setempat. Kemudian ada juga salinan register F. Nah, dari kepala lapas. Jadi register F ini saya sampaikan bahwa orang-orang yang terdaftar pada buku register F itu adalah orang-orang yang tidak bisa diusulkan haknya. Berupa cuti, remisi, PB, karena orang-orang yang terdaftar pada register F itu adalah orang-orang yang melanggar tata tertib di dalam lapas atau di dalam rutan. Jadi itu tidak mendapatkan hak karena mereka adalah berbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam lapas atau rutan. Mereka itu adalah orang-orang yang terdaftar di dalam pelanggaran tata tertib. Jadi juga ini ada salinan daftar perubahan. Nah, kenapa salinan daftar perubahan ini diperlukan? Karena di situ adalah ada catatan tanggal pemberian pengurangan masa pidana. Biasanya ada remisi, di situ ada catatan pengurangan. Sudah secara otomatis kalau dia mendapatkan remisi tentu ada daftar perubahannya di situ. Yang terbaru. Jadi di situ tanggal bebas akhir atau tanggal ekspirasi akhir. Kemudian ada juga surat pernyataan dari narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi ditandatangani oleh narapidana tersebut surat pernyataan yang kami buat. Kemudian ada juga surat jaminan. Nah, ini tidak kalah penting juga. Surat jaminan ini adalah yang menjamin itu adalah keluarga inti. Ya, keluarga daripada narapidana siap sebagai penjamin. Nah, penjamin ini adalah dari pihak keluarga atau wali atau lembaga sosial atau instansi pemerintah, instansi swasta, kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa satu narapidana tidak akan melarikan diri. Nah, jadi si penjamin ini menyatakan bahwa si narapidana itu kalau nanti telah diusulkan untuk PB dan telah dia keluar untuk menjalani PB, maka meyakinkan bahwa tidak akan melarikan diri. Kemudian juga poin kedua, si penjamin itu adalah membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat. Karena pembebasan bersyarat ini bukan bebas murni. Kalau bebas murni itu dia adalah menjalani pidana pokok, selesai semuanya dia akan dibebaskan, dikeluarkan. Kalau ini adalah bebas bersyarat. Jadi tetap dia wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan. Karena pengawas untuk narapidana yang melaksanakan PB ini adalah di luar itu Balai Pemasyarakatan. Jadi mereka yang setiap bulan melaporkan, juga setiap bulan mereka lapor ke Balai Pemasyarakatan bahwa dia masih berada di tempat domisili, dia masih berkelakuan baik. Kalau ternyata dia ada pelanggaran, maka PB-nya itu akan diusulkan untuk dicabut. Jadi tidak
kalau tidak pelanggaran hukum, misalnya pelanggaran hukum dia telah mencuri kembali atau berbuat pelanggaran hukum lagi, maka akan dilaksanakan untuk pencabutan PB. Itu adalah namanya gagal PB. Ya. Kemudian dalam hal surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada kejaksaan tadi, kalau selama 12 hari tidak ada balasan, maka sudah kami bisa untuk mengusulkan pembebasan bersyarat berdasarkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 dan juga berdasarkan dengan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Nah, mungkin hanya sampai di sini dulu saya sampaikan. Kalau ternyata nanti ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan saja untuk ditulis di sini di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Dan kalaupun misalnya saya mau berikan video lagi atau penjelasan lagi, silakan disampaikan apa yang ditanyakan. Insya Allah saya akan jawab semuanya. Mungkin demikian dulu informasi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berikan. Salah hilap saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemasyarakatan. Kami pasti. Terima kasih.